Penglihatan tahun 2020 sampai 2021. 1. Cina dan Spanyol. 2. Rancangan si jahat. 3. Gembala dan tongkat gembala. 4. Ritual untuk rancangan jahat. Kelima, api 666 tahun 2025 sampai 2030. 6. Penyu raksasa bergigi buaya. Ketujuh, buku, kemah suci, dan tabut Tuhan. Cina. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat ada orang-orang yang berdoa di atas kapal yang besar yang bergerak di dalam roh Tuhan, membelah lautan, membangkitkan pendoa-pendoa, membawa jiwa-jiwa, membawa panji Tuhan yaitu Alfa dan Omega, dan Tuhan menjadi nahkodanya. Lalu Tuhan mengarahkan kapal itu ke Cina. Dalam penglihatan, tampak Cina sedang digoncangkan. Tapi di bagian selatan Cina ada anak-anak Tuhan. Lalu dia melihat Presiden Cina berdiri menertawakan bangsa-bangsa, ingin mengikat bangsa-bangsa melalui bantuan-bantuan yang dia tawarkan. Ketika terus berdoa, tampak Alkitab besar terbuka di Cina. Dan bagian yang terbuka adalah Yohanes 14 ayat 6, lalu Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Namun tampak juga kitab-kitab yang dibuat oleh pemerintah Cina, sehingga jalan kebenaran disembunyikan. Tim ini melihat ada seorang laki-laki berpakaian dokter tapi bukan seorang dokter, seperti pengamat makanan. Orang ini dari Cina. Lalu tampak dalam penglihatan ada gudang-gudang makanan untuk menularkan bermacam penyakit. Dia melihat Xi Jinping merencanakan sesuatu. Lalu tampak ada manusia yang menjadi percobaan, timbul benjolan-benjolan seperti bisul. Lalu Tuhan memperlihatkan ada badai, seperti gempa, bermacam-macam bencana terjadi. Mereka yang takut akan Tuhan, yang merindukan Tuhan, mereka masuk dalam bahtera ini. Tapi mereka yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, hanyut oleh badai yang akan datang yang menghempaskan mereka. Ada gedung-gedung tinggi yang hancur, ada ombak yang besar yang datang, ada retakan-retakan tanah. Tuhan juga memperlihatkan ular naga di Cina yang menyesatkan bangsa-bangsa. Dan Tuhan memberikan Yeremia 5 ayat 1-6 pada saat berdoa bagi Cina. Pada penglihatan yang lain, salah satu tim melihat Xi Jinping memegang senjata berbentuk lambang Nazi dan melemparkan senjata tersebut. Lalu Tuhan memberikan Yeremia 16 untuk bangsa Cina. Dia melihat tentang Cina, ada suatu penyakit yang masuknya ke otak yang diperlihatkan Tuhan. Otak-otak itu putih. Setelah penyakit ini menyebar, ada urat-urat halus kecil yang menjadi merah. Hal ini seperti peperangan dengan senjata biologi. Dia melihat udang yang besar-besar. Lalu ada kotak-kotak berisi buah-buahan dan bahan dapur, dan yang ditaruhkan di hati adalah ekspor-impor. Spanyol. Pada saat terus menyembah dan berdoa, salah satu tim menerima firman 1 Petrus 5 ayat 1-11. Lalu dia melihat awan menjadi gelap dan tampak binatang yang bisa terbang seperti naga, tapi bukan naga. Binatang ini bersayap dan muncul di awan-awan. Lalu salah satu tim melihat tulisan Spanyol. Lalu Tuhan memperlihatkan lambang bintang, tapi ada salib terbalik mengarah ke tengah-tengah di ujung-ujung bintang. Di tengah-tengahnya lambang Nazi. Rancangan si jahat. Tuhan memperlihatkan bola besar di hutan, sedang mereka otak-atik, sedang mereka tunjuk-tunjuk. Ada Lucifer, ada penguasa-penguasa. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat atas dunia ini. Serta itu Tuhan memperlihatkan kapal, namun ada lambang salib tapi tiba-tiba terbalik. Mereka akan membuat siasat menjadi seperti orang Kristen tapi sebenarnya bukan. Lalu tampak ada Lucifer, pengikut-pengikutnya,
dan ada patung emas yang bertuliskan 666. Dan mereka berkata, kita akan segera tiba. Dan Tuhan memberikan Wahyu 18. Setelah itu ada satu kerajaan muncul dari dalam laut. Bendera kerajaan itu bintang berwarna biru merah kuning, ada lambang piramid dengan mata satu. Lalu Tuhan memberikan firman Yeremia 5 ayat 14-16. Pada saat membacakan firman dari Yeremia, Tuhan memperlihatkan mulut-mulut yang membacakan mantra. Gembala-gembala. Salah satu tim melihat di lautan yang bebas, satu ekor ikan hiu megap-megap, dan Tuhan membicarakan sebagai perumpamaan gembala yang menginginkan pertolongan dari sorga. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka hampir mati rasanya. Lalu tim yang lain melihat gembala-gembala, mereka seperti datang berkumpul membawa gerejanya masing-masing, tapi saling membelakangi. Gembala-gembala ini sedang berbaris, dan Tuhan mengatakan, Aku tidak mengenal engkau, hai gembala-gembala yang sombong. Mereka yang melakukan firman-Ku, itulah yang Ku kasihi. Mereka yang melakukan firman-Ku, itulah yang Kupilih. Lalu tampak ada seorang gembala, dan Tuhan mengatakan, Carilah domba yang terhilang dan yang terluka. Kembalilah kepada kasih yang semula, seperti jemaat di Efesus dalam Wahyu 2 ayat 1-7. Lalu ada gembala yang lain, Tuhan mengatakan pengajarannya sudah mulai disusupi oleh iblis dan diberikan firman seperti jemaat Tiatira dalam Wahyu 2 ayat 18-29. Setelah itu ada beberapa gembala, mereka seperti di persimpangan, ada 5 jalan. Mereka bimbang mau memilih jalan yang mana. Ada yang terikat kepada mamon, ada yang suam-suam kuku. Lalu tiba-tiba mereka terjaring dengan jaring yang berwarna hitam dari udara. Dan Tuhan memberikan 2 Yohanes 1 ayat 4-8. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Lalu Tuhan memperlihatkan landak-landak yang banyak sedang mendekati para gembala yang sedang terjaring. Landaknya berkepala seperti babi, tapi badannya duri-duri. Lalu ada salah satu gembala memakai jas biru. Dia menggunting-gunting bulu domba. Dia seperti menyimpan hartanya di bumi. Dia bangga dengan bangunan-bangunan yang telah dibangunnya. Namun, Tuhan bersedih dan menangis melihat mereka. Tongkat gembala. Salah satu tim melihat tongkat para gembala yang diletakkan begitu saja, dan Tuhan mengatakan mereka pergi mengembara untuk dirinya sendiri. Lalu tim berdoa untuk para gembala, dan ketika mendoakan hal ini, salah satu tim menerima firman Roma 4 ayat 1-2. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab, jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Ketika bersyafaat bagi gembala-gembala,
Tuhan memberikan firman bagi gembala-gembala Matius 24 ayat 32 sampai 51 mengenai nasihat supaya berjaga-jaga dan perumpamaan hamba yang setia dan hamba yang jahat. Setelah itu, tampak dalam penglihatan bahwa tongkat-tongkat gembala ini terikat rapi oleh iblis. Pernyataan yang membuat hati Tuhan teramat sedih terhadap gembala-gembala adalah mereka membuat suatu pengajaran menggunakan firman Tuhan, tetapi memakai hikmat mereka sendiri. Jika anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan gembala-gembala terus mengeraskan hatinya mengikuti arus dunia, maka penggenapan firman Tuhan itu akan terjadi atas mereka. Mereka akan masuk dalam hitungan yang memanggil Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan katakan, "Aku tidak mengenal engkau." Itulah sebabnya Tuhan teramat sedih melihat keadaan mereka, bukan hanya di bangsa ini, tapi di seluruh dunia. Penampian itu akan benar-benar terjadi. Apa yang difirmankan Tuhan akan benar-benar terjadi. Akan ada banyak orang tidak menyadari bahwa hari Tuhan sangat dekat. Ritual untuk rancangan jahat. Tampak dalam penglihatan ada gua yang ada airnya. Tempat itu ternyata tempat ritual. Ada 3 orang duduk berbaris, di tengah-tengah adalah Bill G dan 2 lainnya juga laki-laki yang sudah tua. Di belakang mereka ada perempuan bergaun merah sedang dalam posisi tiduran. Di depan mereka ada seorang yang sedang menari. Dan di sana ada perempuan dengan perempuan, lalu laki-laki dengan laki-laki. Waktu Bill Gates sedang berbicara, tiba-tiba muncul mata seperti lambang Illuminati. Di sisi yang lain, ada orang yang berbaris, laki-laki dan perempuan seperti menyembah. Ternyata di sana ada Lucifer, dan ada patung emas dengan tulisan 666, dan di tongkatnya ada juga tulisan 666. Lucifer meniupkan nafas ke mulut patung emas itu, dan patung emas itu menjadi hidup. Dan patungnya itu menakutkan dan tampak garang. Lalu ada suara yang mengatakan, kita harus membalikan apa yang Alkitab katakan. Misalnya laki-laki dengan laki-laki tidak boleh. Mereka akan melakukan itu. Setelah itu, salah satu tim melihat ada 5 orang yang muncul dengan bisul-bisul yang mau pecah dan ada lelehan. Lalu Bill G berkata, ini harus segera kita luncurkan. Dan di penglihatan yang lain, Bill G sedang duduk dan dia memanggil Lucifer, "My father." Setelah itu Tuhan memperlihatkan KTP dan sesuatu seperti microchip. Lalu ada anak-anak sekolah sedang berbaris, lalu masuk ke dalam ruangan sekolah mereka. Mereka menempelkan tangan mereka di depan sekolah mereka ke satu benda. Lalu ada 2 orang ibu-ibu yang sedang berbicara. Kata yang seorang, itu kan tidak apa-apa. Kalau dipasang di dahi, itu yang salah. Tapi kalau di tangan tidak. Lalu Tuhan memberikan Wahyu 14 ayat 9-10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dan dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba." 2025 sampai 2030 api 666. Tuhan memperlihatkan ada 3 macam warna api, dan di api itu ada tulisan 666 serta tahun yang berbeda-beda. Api pertama berwarna kuning api dan ada tulisan tahun 2025. Api kedua berwarna orange api, tahunnya berwarna abu-abu namun tidak kelihatan.
Api ketiga sangat menyala, lalu ada tulisan tahun 2030 dan ada tulisan Wahyu 13. Tuhan memperingatkan munculnya ajaran sesat dan banyak yang mengenal Tuhan pun tidak jadi selamat. Karena kedatangan 666, ada kesusahan yang luar biasa, penyakit-penyakit yang aneh, dan terjadi ekonomi yang rusak. Ada orang-orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus akan gampang digoyahkan. Lalu Tuhan memberikan Mazmur 124. Mazmur 124, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Penyu raksasa bergigi buaya. Dalam penglihatan ini, ada penyu raksasa keluar dari laut, giginya seperti gigi buaya. Ketika kira-kira jaraknya tinggal 5 meter dari tim yang menerima penglihatan, tiba-tiba datang banyak penyu dari semua penjuru. Dan saat bertanya kepada Tuhan bagaimana mengalahkannya, Tuhan memberikan Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jika kamu bukan lagi hamba melainkan anak, jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli waris oleh Allah. Ketika bertanya apa itu penyu raksasa bergigi buaya, tiba-tiba ada satu ekor berubah menjadi perempuan tinggi besar yang memakai baju hitam. Saat bertanya, Tuhan mengatakan itu adalah penyesat yang bermunculan di mana-mana. Ketika terus menyembah, Tuhan memberikan Mazmur 20 dan Wahyu 20. Buku, Kemah Suci, dan Tabut Tuhan. Setelah itu, tampak Tuhan duduk di atas tahta dengan pakaian kerajaannya. Dia sedang memegang sebuah buku, membolak-balik dan berkata, Aku memanggil dari utara, selatan, timur, dan barat. Dia memanggil berapa banyakkah yang diselamatkan dari utara, selatan, timur, dan barat. Dia membolak-balik bukunya, lalu Tuhan memperlihatkan 1 Yohanes 1 ayat 3-4. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Lalu Tuhan memperlihatkan kemah suci dan tabut Tuhan, dan memberikan firman Keluaran 25 ayat 22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel.